Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Berdirinya saya di sini bukan sebagai orang yang jago untuk menolak dan juga bukan sebagai orang yang selalu tegas sama batasan diri. Justru sebaliknya, saya di sini sebagai orang yang mungkin pernah dan masih selalu bilang iya, padahal dalam hati pengen banget bilang enggak. Oke, sebelum lanjut, aku bakal minta teman-teman kayak bayangin dalam 1 minggu ini berapa kali kalian bilang iya, padahal aslinya kalian pengen banget bilang enggak. Kalau misalkan cuma 2 kali, kalian buat tangannya kayak gini. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 kali, kalian buat tangannya kayak gini. Oke? Wah, ternyata mayoritas hampir tiap hari ya. Oke. Teman-teman, kalau misalkan ada di posisi itu, kalian jangan khawatir, kalian jangan ngerasa kalian sendiri, karena hari ini saya bakal ngebahas people pleasing, yaitu satu pola perilaku yang dianggapnya tuh baik, tapi diam-diam bikin kita capek dan juga bikin ngerasa itu tuh buat sebagian orang itu dianggapnya sepele. Bener gak? Benar. Oke ya teman-teman. Jadi kalau misalkan people pleasing ini, kalian di kehidupan kalian, apakah kalian termasuk people pleasing atau bukan? Biasanya people pleasing ini ditandain sama beberapa aspek. Yang pertama, sulit banget buat menolak. Terus yang kedua, kalian tuh ngerasa kalau misalkan kurang batasan diri. Yang ketiga, kalian tuh emang ngerasa nggak enak kalau misalkan kalian itu menolak sesuatu. Kalau misalkan kalian ada di posisi itu, coba acungin tangan kalian. Wah, banyak juga ya. Berarti orang-orang di sini masih termasuk ke dalam people pleaser ya. Ya, menurut survei Populis tahun 2023, sekitar 53% orang itu termasuknya ke dalam people pleaser. Biasanya ditandainya sama yang pertama, sulit untuk menolak, karena bagi mereka penolakan itu sebagai ancaman. Yang kedua, dari ini lingkungan juga berpengaruh. Nah, kita ilustrasiin ya secara sederhana. Misal ada mahasiswa yang namanya Rara. Rara ini baik, ramah, dan kooperatif. Kalau misalkan dimintain tolong sama temennya, dia selalu bilang iya. Kalau misalkan dia minta ditemenin sampai lembur tugas, dia pun bilang iya. Dan kalau misalkan dia kayak temennya minta ditemenin revisi laporan, dia pun bilang iya. Kelihatannya Rara kayak orang baik ya, padahal diam-diam Rara tuh ngerasa capek, ngerasa kayak aduh, aku tuh pengen nolak gitu, tapi Rara ini nggak bisa. Nah, Rara ini termasuk ke dalam manusia people pleaser. Nah, kalau misalkan biasanya people pleaser itu nggak pernah ngerasa kalau dirinya people pleaser, karena people pleaser biasanya tuh haus akan kayak validasi dari orang lain. Ya kayak misalkan kalau misalkan satu kali dipuji nih, people pleaser tuh pengennya tuh selalu dipuji gitu. Jadi bikin orang-orang tuh mengandalkan si people pleaser itu, padahal people pleaser itu juga manusia yang pasti bakalan capek, lelah, segala macam. Nah, kalau misalkan kalian ada di posisi itu, kalian emang nggak instan buat keluar dari zona itu.
Tapi kalian bisa mulai belajar berkata tidak untuk mengubah diri kalian agar tidak menjadi seorang people pleaser. Caranya ketika kalian misalkan nih, ketika kalian dimintain tolong, kalau emang diri kalian ini lagi capek, ya kalian tolak aja gitu. Kalian jangan ngerasa aku nggak enak, kayaknya nggak apa-apa deh aku nolongin. Padahal kalian tuh ngerasanya kalian udah capek banget gitu, kalian udah nggak sanggup, tapi kalian tetap pengen bantu seseorang itu. Apakah di sini ada orang yang kayak gitu? Ada. Ya, itu emang sulit banget gak sih? Keluar dari zona itu sulit banget kan? Bikin kayak, aduh, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau misalkan kita belajar buat keluar dari zona itu, kita tuh nggak disepelein sama orang, dan orang itu juga ngerasa kayak, oh ini punya batasan nih orang ini, jadi nggak semena-mena lah sama kita gitu, nggak semena-mena, nggak kayak apa-apa tuh ngandalinnya ke kita, padahal kan kita juga berhak capek, kita juga manusia, bukan gitu. Jadi kalau misalkan kalian ini sulit gitu, tapi biasanya saya mau tanya dulu nih, biasanya kendala dari diri kalian yang bikin kalian itu sulit buat keluar dari zona itu tuh apa? Takut ditinggal, takut gak punya teman. Lingkungan. Iya, takut ditinggal, takut gak punya teman. Padahal wajar banget kalian itu menolak sesuatu kalau emang kalian gak sanggup. Ataupun kalau misalkan kalian sanggup tapi kalian posisinya lagi capek, kalian bisa menolak gitu. Menolak itu bukan suatu hal yang jahat, bukan suatu hal yang egois, bukan juga suatu hal yang emang menakutkan gitu. Kita tuh emang harus kayak belajar keluar pelan-pelan dari zona itu, karena orang-orang tuh sebetulnya nggak begitu peduli sama kita gitu. Kalau misalkan kayak misalkan gini, kita minta tolong ke orang, nah orang itu kan selalu ready ya, selalu bisa. Tapi kalau misalkan emang dia nggak bisa dimintain tolong, si orang yang minta tolong ini kan masih bisa nih ke orang lain. Jadi maksudnya tuh orang lain tuh nggak sepeduli itu gitu sama kita. Jadi kalau misalkan ada di posisi itu, ya udah kita bisa berhak buat menolak gitu. Itu juga hak dalam diri kita gitu. Nah kalau misalkan kayak biasanya selain dari kendala takut ditinggalin, takut diasingin, takut sama lingkungannya, itu biasanya dari hal apa lagi yang bikin kalian tuh kayak aku nggak bisa, aku nggak mau nyoba buat keluar gitu. Atau misalkan di sini ada yang udah nyoba buat keluar tapi emang susah gitu, tapi balik lagi ke jadi orang people pleaser. Kenapa itu? Gak enak aja, kurang percaya diri. Takut. Oke. Takut kenapa? Gak enak. Gak enakan aku mah orangnya. Biasanya kalau misalkan gak enakan kayak gitu, pengaruhnya dari apa? Dari diri sendiri. Iya. Takut dihujat. Takut dihujat. Gak pede gitu kak. Oh begitu. Gak pede, takut dihujat. Iya. Nah balik lagi teman-teman, orang lain tuh gak akan sepeduli itu buat bikin kayak jadi kita nggak usah minder gitu. Kita bisa keluar dari zona people pleaser ini buat menjadi manusia yang emang lebih baik gitu. Memang people pleaser ini bukan manusia yang buruk, tapi kalau misalkan kita bisa keluar dari zona itu, kita tuh nggak disepelein sama orang gitu. Jadi memang people pleaser tuh sulit keluar dari zona people pleaser, tapi kita bisa mencoba. Nah kalau misalkan saya mau tanya lagi nih, dalam 1 minggu atau 1 bulan ini kalian seberapa sering bilang iya padahal nyatanya emang nggak mau gitu? Sering. Nah padahal ya coba kalian bayangin di posisi kalian yang bilang iya nih, kalau misalkan kalian bilang enggak, berani bilang enggak,
seberapa berkurangnya capek kalian, tekanan kalian, terus juga seberapa ibaratnya kita tuh nggak marah ke diri sendiri gitu. Pasti kan kayak ngerasanya lebih oke lah ya kalau kayak gitu. Benar. Iya, be better. Jadi teman-teman, kita tuh harus mulai keluar dari zona people pleaser. Belajar berkata tidak bukan berarti jahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.